Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita masih akan membahas dalam series manajemen resiko, yaitu adalah risk analysis and evaluation. Kalau saya tidak salah, konten kita terakhir adalah bicara risk matrix. Ada 4 kuadran ya, di mana ada likelihood, ada impact ya. Jadi kalau nggak salah impact di atas, kemudian ada likelihood. Nah, sekarang adalah kita mau melanjutkan dari risk matrix tadi, kemudian apa berikutnya terkait tentang risk matrix yang sudah dapat kita sajikan ya. Nah, risk analysis and evaluation. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sekarang kita akan bahas so what's after risk matrix ya. Karena teman-teman sekarang sudah punya 4 kuadran. Nah, di dalam rangka penilaian risiko, kemudian kita sudah menempatkan melalui kuesioner. Kemarin jangan lupa melewati risk assessment ya. Risk assessment teknik jangan lupa. Kemudian setelah risk assessment teknik tadi, kemudian dituangkan di dalam risk matrix. Nah, sekarang sudah ada poin-poin, pinpoint, ada di kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, di mana yang paling rendah itu ada di kiri bawah, di mana dia small likelihood, small impact, sementara di kuadran 4 itu dia adalah high likelihood, high impact ya, ketemu di 4. Nah, pertanyaannya adalah kita sekarang mau mengevaluasi. So, kita akan put control. Bagaimana mekanismenya put control? Katakanlah tadi kita punya risiko ada di kuadran 4, di mana dia high impact, high likelihood, ya, ketemu di 4. Kemudian atau di dalam slide ini akan kita bahas menjadi inherent risk. Kemudian pada saat inherent risk kita akan put control, masukkan mitigasi. Nah, mitigasi ini harus sesuai dengan pertama anggaran perusahaan, kedua sesuai dengan appetite perusahaan. Ketiga, pertimbangkan kembali lagi apakah ini menjadi cost yang sudah dipertimbangkan oleh korporasi. Substansinya adalah kita akan meletakkan kontrol untuk membawa inherent risk pindah kuadran. Ya, pindah kuadran. Jadi dari 4 misalkan dia turun ke 3. Masukkan kontrol 1. Nah, kita akan terus memantau dalam rangka mengevaluasi. So, sekarang dari tadi inherent risk, kita put control turun menjadi current risk. Current risk kita akan melakukan additional control sehingga nanti dia turun di kuadran 1. Yang artinya misalkan itu menjadi targeting risk kita ya. Kita tidak akan bisa mengeliminasi risk. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebetulnya memperoleh manfaat dari cost yang sudah kita keluarkan untuk kontrolnya ya. Jadi jangan lupa di dalam mengevaluasi ini kita meletakkan kontrol ya. Satu, kontrol yang pertama adalah untuk memindahkan dari inherent risk menjadi current risk. Kontrol kedua dari current risk menjadi targeting risk ya. Penekanannya adalah it is not necessary to manage risk to the point where it can be eliminated. Kita tidak akan membringing up risiko untuk menjadi eliminate. No. Tapi yang paling penting adalah poinnya adalah cost untuk additional control tadi membawa manfaat melebihi dari yang cost kita keluarkan. Itu kita namakan dengan efektivitas. Artinya apa? Bahwa ada cost analysis yang dikeluarkan sehingga pada saat kita mau mengambil keputusan to put control itu sudah melalui mekanisme yang paling efisien ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan terkait tentang control confidence. Pertama, how confident are we that this is the correct control? Ya, bagaimana kita yakin bahwa ini adalah kontrol yang tepat? Artinya apa? Bahwa pada saat kita meletakkan suatu kontrol untuk memindahkan dari inherent risk di kuadran 4 misalkan ke kuadran 3 menjadi current risk, apakah ini kita yakin adalah kontrol yang tepat? Ya. Kembali lagi kita bisa untuk mengumpulkan, membuat FGD, membuat risk assessment teknik. Bagaimana mitigasi yang tepat sehingga kita memperoleh banyak masukan, banyak kepala ya. Nah, kemudian kalau misalkan FGD dinilai kurang baik, teman-teman bisa ambil kontrol ya, bisa top down, bisa bottom up. Jangan sampai ini menjadi diskusi yang keluar dari topik utamanya ataupun menjadi bias ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah to control confidence tadi, bahwa setelah diputuskan kontrol tadi,
apakah kita yakin implementasi ini akan berjalan efektif? Artinya apa teman-teman? Pada saat kita menerapkan suatu kontrol, ya, dan kita nilai di awal bahwa ini adalah kontrol yang mampu untuk memindahkan dari inherent risk menjadi current risk, maka diperlukan suatu pengawasan supervisi terkait tentang implementasi dan efektivitas kontrol tadi, ya. Karena minimal kalau sampai kita memerlukan supervisi ini adalah untuk melakukan kontrol bahwa kalau sampai katakanlah kontrolnya ternyata tidak berjalan maksimal, maka kita bisa meng-create kontrol berikutnya, ya. Tapi teman-teman tidak bisa melepaskan prosesnya seperti itu saja, as if seolah-olah akan berjalan dengan baik kontrolnya tanpa adanya pengawasan ataupun supervisi, ya. Mekanisme yang tepat mungkin kita bisa masuk kepada risk owner-nya. Tolong risk owner-nya untuk bisa melakukan mekanisme kontrol ataupun pengawasan atas mitigasi yang sudah ditetapkan, ya. Nah, misalkan suatu pencurian, kita letakkan CCTV kontrol pertama, ya. Nah, kita akan lihat seberapa efektif kontrol CCTV ini untuk mengatasi kecurian, ya. Bukan berarti setelah diletakkan CCTV kemudian Anda tinggal. No, kita harus tetap mengawasi apakah implementasi CCTV tadi itu berjalan efektif dan fully implemented. Tidak ada kecacatan, tidak ada sistem yang mati, ya. Nanti baru kalau berjalan efektif kita pindah ke kontrol yang kedua supaya bisa menjadi target risk, ya. Nah, kita lanjutkan risk capacity. Nah, jadi kembali lagi bahwa penentuan tadi itu harus berdasarkan kapasitas dari risiko yang memang dimiliki oleh suatu entitas. Kembali lagi kepada resource, kembali lagi kepada risk appetite dari BOD, ya. Nah, total risk exposure yang dialami oleh perusahaan itu ada 3, hazard risk, control risk, dan opportunity risk, ya. Karena kalau compliance risk kita tidak bicara karena itu biasa kita take it, ya, karena compliance risk adalah bagian dari tanggung jawab. Nah, sehingga total risk exposure itu adalah hazard risk ditambah dengan control risk ditambah dengan opportunity risk, ya. Itu adalah risk capacity kita, ya. Nah, risk exposure itu adalah actual risk that the organization is taking, and this may not be the same as the risk appetite that the board believe, ya. Jadi hati-hati, risk exposure yang kadang mempressure perusahaan itu terkadang dia tidak equal dengan risk appetite-nya BOD. Nah, keseimbangan ini harus dijaga. Artinya apa? Either risk exposure-nya yang diturunkan supaya sesuai dengan match dengan risk appetite BOD, atau sebaliknya risk appetite BOD yang ditambahkan, ya. Kemudian supaya dia bisa mengcover risk exposure yang ada di dalam suatu entitas ataupun perusahaan, ya. Sehingga hati-hati, ini bukanlah suatu hal yang sama antara risk exposure itu tidak sama dengan risk appetite, ya. Salah satu pasti akan lebih besar sehingga kita perlu melakukan penyesuaian, ya. Pilihannya adalah risk exposure yang mau diperkecil kalau appetite dari BOD yang tidak bisa diperbesar, atau appetite BOD yang dinaikkan supaya mampu mengcover risk exposure yang ada ataupun yang akan menghantam ke perusahaan, ya. In the simple terms, dia bilang the risk appetite of the board should be within the risk capacity of the organization, ya. Risk appetite of the board itu harus berada di dalam risk capacity organization, ya. Dan lebih besar dibandingkan dengan risk exposure, ya. Jadi kembali lagi, risk appetite itu harus berada, risk appetite BOD harus berada dalam risk capacity-nya perusahaan, ya. Ini BOD 1 2 3 4 harus risk appetite BOD ini harus berada di dalam risk capacity-nya perusahaan, dan risk capacity ini harus lebih besar daripada risk exposure, ya. Nah, itu kurang lebih untuk menggambarkan risk analysis dan evaluation di mana kita put control. Tapi ternyata tidak bisa sesimpel itu, karena kembali lagi kontrol itu harus disesuaikan terhadap risk appetite dari BOD, risk exposure yang dihadapi oleh perusahaan, serta adanya risk capacity yang dimiliki oleh suatu entity, ya. Oke teman-teman, itu pembahasan kita terkait tentang risk analysis dan evaluation. Stay terus di channel Independent Training.